Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalina Indriana Solehati, SPD, mahasiswa Profesi Pendidikan Guru Angkatan 1 tahun 2025, LPTK Institut Agama Islam Loks Mawe. Pada hari ini, Selasa 12 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada mata pelajaran SKI dengan materi Sunan Kalijaga di MI Cokro Aminoto Sayangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Masih. Ya? Coba Bu Guru kepengen tepuk semangat. Masih semangat, terima kasih. Nah, pada hari ini coba tengok kanan, tengok kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Kenapa tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Asraf, kenapa? Ya, kita doakan semoga Mas Asraf cepat sembuh, jadi cepat bisa mengikuti pembelajaran kelas 6 ya. Ya, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu membaca doa supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
belajar tentang biografinya Sunan Kalijaga ya. Pernah ya mendengar ya Sunan Kalijaga itu Wali Songo, yaitu penyebar agama Islam di daerah Jawa. Nah, sebelumnya untuk apa sih kita belajar? Supaya apa kita belajar tentang Wali Songo, tentang Sunan Kalijaga? Nah, pembelajaran pada hari ini, kenapa kita belajar tentang Sunan Kalijaga? Supaya kita ya bisa menjelaskan biografi dari Sunan Kalijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya anak-anak bisa menceritakan biografi dari Sunan Kalijaga. Biografi itu apa ya anak-anak ya? Biografi itu apa? Biografi itu cerita tentang seseorang ya. Nah, kalau biografi tentang Sunan Kalijaga berarti cerita tentang Sunan Kalijaga. Ya, ada kalian mendengarkan cerita-ceritanya bagaimana? Nah, setelah itu kalian bisa menjelaskan kembali, kalian bisa menceritakan kembali, kalian bisa tahu peninggalannya Sunan Kalijaga itu apa saja. Ya, sudah siap ya? Sudah siap? Nah, sebelumnya karena kita belajar tentang Wali Songo, yang sebelumnya kan sudah ada Sunan Derajat ya, Sunan Bonang sudah. Sekarang kita mau Sunan Kalijaga untuk mengingat-ingat kembali. Nah, nama-nama dari Sunan Wali Songo ini siapa saja? Ada lagunya. Pernah diajarkan sama Bu Guru ya lagunya ya? Coba hafal gak? Hafal? Nyanyi ya bareng-bareng ya sebelum kita mulai ya. Yuk, nyanyi dulu. 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Nah, keras. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Mahmud. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kalijaga Lupa. Diulang. Ulang lagi coba yang keras yuk. 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Mahmud. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah. Udah ya. Terus cuma mengingat sedikit tentang nama-nama dari Wali Songo. Dari sunan-sunan itu tadi ya. Nah, sekarang langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang biografi atau cerita tentang Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam materi Sunan Kalijaga. Mari kita simak materi berikut. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Tumenggung Wilatita. Kakeknya seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai biografi Sunan Kalijaga, berikut asal-usul dan Itu ya.
tadi tentang Sunan Kalijaga. Baru tentang biografi sedikit nama dari Sunan Kalijaga. Tadi ya, nama dari Sunan Kalijaga yaitu Raden Said. Di mana Raden Said itu adalah anak dari siapa tadi? Putra dari Tumenggung Wali Tingta ya. Kita lanjutkan ya videonya ya. Kita lanjutkan. Bersejarah Sunan Kalijaga. Asal usul Sunan Kalijaga. Raden Said merupakan nama kecil dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga putra seorang bupati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta yang memiliki istri bernama Dewi Nawang-Arum. Sunan Kalijaga lahir pada 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Selain nama Raden Said, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sida Brangti. Nama Sunan Kalijaga berasal dari gelar Sunan yang berasal dari kata Susuhunan yang memiliki arti orang yang terhormat. Sementara kata Kalijaga berasal dari nama sebuah desa di Cirebon yaitu Desa Kalijaga. Pada masa remajanya, Raden Said adalah seorang maling luring, yaitu seorang perampok dan pencuri yang hasilnya bukan untuk dinikmati sendiri, namun untuk rakyat kecil. Raden Said telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil. Akan tetapi saat melihat kondisi masyarakat Tuban yang mengalami kemiskinan dan kesengsaraan, jiwanya berontak. Sebab kesengsaraan tersebut masih harus ditambah dengan beratnya beban upeti. Sementara pejabat yang berkuasa berfoya-foya. Hingga pada akhirnya Raden Said melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang Kadipaten. Raden Said membagikan makanan dari dalam gudang secara diam-diam dan membagikannya kepada rakyat miskin secara diam-diam juga. Nah, pada suatu hari di hutan Jatiwangi, Raden Said bertemu kakek tua yang bertongkat, yang ternyata kakek tua itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu terlihat seperti tongkat emas, Raden Said kemudian merampas tongkat itu. Raden Said bermaksud akan bagi hasil rampokan itu kepada rakyat miskin. Akan tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara tersebut. Beliau menasihati Raden Said bahwa perbuatan buruk tidak boleh dilakukan meski niatnya baik. Raden Said atau Sunan Kalijaga kemudian sadar dan menjadi murid Sunan Bonang. Untuk menjadi muridnya, Sunan Bonang memberikan syarat, yaitu Raden Said atau Sunan Kalijaga diminta untuk menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkatnya selama 3 tahun lamanya. Pada akhirnya, Raden Said atau Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Materi selanjutnya, peninggalan bersejarah Sunan Kalijaga. Wayang kulit dan gamelan. Sunan Kalijaga memiliki jasa dalam menggalakkan media dakwah melalui wayang dan gamelan. Beliau menggabungkan cerita wayang yang bernapaskan Islam, terutama mengenai etika atau akal yang terpuji. Seni suara suluk. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul bajul. Tembang lir-ilir yang diciptakan Sunan Kalijaga mempunyai makna yang dalam. Tembang Jawa ini mengandung unsur-unsur ajakan untuk kembali kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, menawan hawa nafsu agar manusia tidak terjerumus pada jalan yang tidak diridai oleh Allah. Tembang gundul-gundul bajul artinya pemimpin yang keempat indranya, mata, hidung, telinga, dan mulut tidak digunakan dengan baik, akan mengakibatkan gembelengan atau sombong. Selanjutnya, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Biografinya tadi sudah didengarkan ya? Ya, sudah didengarkan bahwa Sunan Kalijaga ini ada pada abad ke-15 ya. Bu Guru tambahi ya dari video tadi. Berarti dari video yang tadi sudah kalian lihat pada pembelajaran di video tadi, yaitu bahwa Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam itu dengan mengenalkan apa ya? Mengenalkan apa tadi? Kesenian, yaitu kesenian wayang kulit dan gamelan ya. Lagu-lagu tadi lagu yang diciptakan oleh kesenian ya. Lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga itu lagu apa ya? Lir-ilir sama apa ya? Gundul
Kalijaga ya untuk menyebarkan agama Islam lewat wayang kulit dan kesenian. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga ini melakukannya itu dengan cara apa? Apa dengan cara yang dengan cara yang bermusuhan atau bagaimana? Dengan menjelek-jelekan agama lain supaya mau masuk Islam? Tidak. Tapi dengan cara yang damai ya, dengan cara yang damai dan kreatif. Tahu kreatif ya? Damai, terus juga kreatif menciptakan lagu-lagu, menciptakan kesenian, menciptakan wayang kulit ya. Nah, menggunakan seni wayang kulit dan tembang Jawa itu tadi tujuannya itu apa sih kok menggunakan kesenian dan wayang tadi ini? Nah, tujuannya itu supaya apa? Supaya bisa menjangkau banyak orang ya. Kenapa ya kok menyebarkan agama Islam kok pakai wayang kulit sama kesenian? Ya kan kalau wayang kulit banyak yang nonton ya. Akhirnya nanti banyak yang bisa dijangkau oleh banyak orang. Akhirnya nanti banyak yang melihat wayang kulit, banyak yang melihat keseniannya itu, akhirnya nanti tertarik dengan agama Islam ya, supaya bisa menjangkau banyak orang. Nah, tadi Sunan Kalijaga ini dalam menyebarkan agama Islam kan tadi dengan cara apa ya? Damai, terus dengan cara apa? Kreatif ya, dengan cara damai dan kreatif ini Sunan Kalijaga itu jadi mempunyai karakteristik ya. Karakteristiknya Sunan Kalijaga itu dia itu damai ya, damai terus kreatif ya. Begitu juga dalam menyikapi perbedaan dan budaya juga dalam menyikapi perbedaan agama itu dengan cara yang sangat-sangat toleransi kepada agama lain ya. Nah, terus dengan tadi kalian menyaksikan video, mendengarkan pembelajaran dari guru, apa sih pentingnya ya? Apa sih pentingnya kita mempelajari biografi dari Sunan Kalijaga? Kenapa kita kok mempelajari biografi Sunan Kalijaga? Pentingnya apa? Nah, pentingnya apa? Banyak. Pentingnya itu adanya toleransi dan kreativitas dalam menyebarkan agama. Jadi kamu tahu yang namanya sikap toleransi, sikap saling menghargai, sikap kreativitas itu perlu dalam penyebaran agama. Ya. Masih semangat? Masih. Itu geografinya dari Sunan Kalijaga. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak, berarti kalian sudah mendengarkan, sudah melihat video pembelajaran tadi dari Bu Guru. Sekarang Bu Guru akan menyampaikannya. Setelah itu Bu Guru akan menyampaikan ada lembar LKPD. Lembar LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian kerjakan, namun yang kalian kerjakan ini kalian nanti kerjakan yang tugas proyeknya ya. Kalian itu punya tugas proyek. Tugas proyeknya kalian nanti karena pembelajarannya yaitu tentang biografi dari seorang Sunan Kalijaga. Tadi sudah lahirnya kapan, siapa nama aslinya, ayahnya siapa, itu kan sudah ya. Terus gurunya dari Sunan Kalijaga yang juga Wali Songo ya, tadi sudah ya, yang di curi apanya, tongkat emasnya, yaitu Sunan siapa tadi? Sunan Bonang ya. Kalian membuat proyek. Nanti setelah kalian membuat proyek, kalian presentasi di depan
proyeknya. Mengerjakan proyeknya dengan cara apa ya Bu Guru? Apakah sendiri-sendiri atau dengan cara kelompok? Dengan cara kelompok. Ya, kalian nanti bentuk kelompok. Di sini Bu Guru kepengen buat 2 kelompok saja, tapi nanti kalian benar-benar berdiskusi untuk membuat proyeknya, ya. Kalian nanti berdiskusi. Setelah kalian selesai, nanti kalian satu kelompok maju, siapa yang akan membacakan proyeknya, ya. Terus disepakati dulu, kalian mau mengerjakan proyek mau berapa menit atau berapa jam? Jangan berapa jam ya, mau berapa menit mengerjakannya? 5 menit cukup? Cukup? 5 menit? Cukup. 20 menit? Kayaknya juga nggak cukup. Mau berapa? Ayo disepakati. 30 menit, nggak kebanyakan. Kebanyakan. 20 menit ya. Kita sepakati ya. Berarti kita perjanjiannya berapa? 20 menit kalian mengerjakan proyek, ya. Proyeknya apa Bu Guru? Proyeknya kalian membuat cerita pendek. Cerita pendek dari biografi tadi yang kalian sudah lihat di video dan sudah diterangkan sama Bu Guru ya. Biografi Sunan Kalijaga. Ya. Sekarang sebelumnya ayo di itu mejanya biar nanti dibentuk kelompok. Boleh ayo mejanya dibentuk kelompok. Kelompoknya dulu. Oh, kelompoknya belum ya? Kelompoknya Natasha sama Mas Bimo. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6. Januari ke sini ya, Nu? Januari ke sini. Ya. Yo, buat kelompok sini. Ayo, sini kelompoknya sini. Ya. Iya kan? Yang kelasnya buat cerita pendek. Ya, ayo. Sudah ya? Sudah? Coba, sudah siap untuk mempresentasikan jawaban kalian membuat proyek cerita pendek? Sudah siap? Siap? Mau kelompoknya siapa dulu? Mau kelompoknya yang tadi selesai dulu itu kelompoknya Mas Bimo. Berarti kelompoknya Mas Bimo dulu. Mas Bimo atau semuanya mau ke depan? Kalau semuanya enggak, itu ya. Salah satu ya? Apa Mas Bimo mau ditemenin? Enggak, Mas Bimo saja sendiri mewakili dari kelompok pertama ya. Coba Mas Bimo dipresentasikan cerita pendek dari biografi Sunan Kalijaga. Keras. Sunan Kalijaga, sang wali yang kreatif. Di Jawa pada abad ke-15 ada seorang wali yang bernama Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Kalijaga memiliki cara unik untuk menyebarkan agama Islam, yaitu dengan menggunakan kesenian dan budaya Jawa. Beliau menciptakan wayang kulit yang menggambarkan cerita-cerita Islam dan juga menulis tembang Jawa yang berisi ajaran Islam. Dengan cara ini, beliau dapat menjangkau lebih banyak orang dan membuat mereka tertarik untuk mempelajari agama Islam. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang yang sabar dan bijak. Beliau tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama Islam, melainkan menggunakan pendekatan yang santun dan persuasif. Melalui perannya sebagai wali, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa dan meninggalkan warisan budaya yang kaya dan beragam. Beliau
kasih ke depan. Tasya? Ya. Sunan Kalijaga yang kreatif dan bijak. Sunan Kalijaga penyebar agama Islam yang dengan kesenian. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau memiliki nama asli Raden Masai dan berasal dari keluarga bangsawan Rajawali. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450. Sunan Kalijaga sangat mencintai kesenian dan kebudayaan Jawa. Beliau menggunakan kesenian wayang kulit dan gamelan untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan cara ini, beliau dapat menjangkau lebih banyak orang dan membuat mereka tertarik. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang yang toleran dan tegar. Beliau tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama Islam. Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa dan meninggalkan warisan budaya yang kaya dan beragam. Ya, ini dari kelompok 2, tepuk tangan buat Mbak Natasha. Itu tadi sudah kalian sudah membuat proyek. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Tadi kalian dalam berkelompok ya, tidak ada yang bermain sendiri atau tidak ada yang melamun sendiri, tapi semuanya tadi berdiskusi untuk membuat proyek, yaitu cerita yang hasilnya juga alhamdulillah bagus-bagus. Kalian itu murid seperti Sunan Kalijaga ya. Muridnya apa? Kreatif. Nah, berarti untuk evaluasi pada hari ini kita akan mengevaluasi ya. Setelah kalian membuat proyek, mengevaluasi. Kalian tadi benar-benar mendengarkan apa enggak? Kalian benar-benar memperhatikan apa enggak pelajaran yang diberikan oleh guru? Ya, nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Kalau yang bisa tunjuk jari, ya nanti dijawab. Siapa nama asli dari Sunan Kalijaga? Nah, tadi kan sudah di ini ya. Siapa nama asli Sunan Kalijaga? Bisa dibesarkan mungkin ini ya. Besarkan sampai tulisannya. Deka, besar nggak? Besar, Mas Sunan. Besar. Siapa nama asli Sunan Kalijaga? Siapa yang mau jawab? Tunjuk jari ya Natasha. Siapa nama asli dari Sunan Kalijaga? Raden Masai. Raden Masai, betul apa tidak? Betul. Ya, nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Masai. Ya. Sekarang yang berikutnya, nomor 2. Nomor 2 ya, siap-siap. Nomor 2. Besarkan lagi, kurang besar ya. Nah, sekarang besar banget ini. Apa peran Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam di Jawa? Apa peran Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam di Jawa? Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 2? Ayo Mas Bimo. Penyebaran agama Islam dengan cara damai dan kreatif. Ya, Sunan Kalijaga ini adalah penyebar agama Islam yang dilakukan dengan cara yang damai dan kreatif. Siap-siap, pertanyaan yang ketiga nanti guru besarkan dulu. Pertanyaan ketiga, apa yang digunakan Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran Islam? Ayo Mas Adi. Wayang kulit dan tembang Jawa. Wayang kulit dan tembang Jawa, betul apa enggak? Betul sekali. Nomor 3, wayang kulit dan tembang Jawa. Sekarang kita ke nomor 4. Siap-siap, nomor 4 pertanyaannya. Dibesarkan lagi. Dibesarkan dulu. Nah, mengapa Sunan Kalijaga
Bentar ini kegedeannya. Mengapa Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan budaya Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam? Jawabannya apa? Ayo, Januar. Karena kesenian dan budaya Jawa dapat menjangkau lebih banyak orang. Iya, karena kesenian dan budaya Jawa dapat menjangkau lebih banyak orang. Betul apa tidak? Betul. Yang berikutnya lagi nomor 5 ya? Nomor 5. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5. Siapa yang termasuk dalam kelompok wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa? Ya, dari 9 wali dari 9 wali itu kan ada yang menyebarkan agama Islam di luar Jawa, ada yang di Jawa. Nah, kalau yang menyebarkan Islam di Jawa itu siapa saja? Ada yang tahu atau tidak? Beri jari. Ayo beri jari. Ya. Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Betul, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Kenapa yang lain ragu-ragu? Nah, yang lain yang guru ajukan ke kalian tadi 10-10-nya betul, dijawab dengan benar. Berarti kalian memang memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh guru. Ya. Nah, untuk yang terakhir ya, kita sudah mempelajari tentang biografi Sunan Kalijaga. Sudah cerita tentang Sunan Kalijaga. Untuk pelajaran berikutnya, kita nanti akan mempelajari tentang peran pentingnya Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam. Di mana? Di Indonesia. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan untuk mempelajari materi yang selanjutnya. Mungkin dari Bu Guru cukup sekian ya pelajarannya, karena memang kalian tadi sudah melihat video, sudah mendengarkan pelajaran dari Bu Guru, sudah membuat apa ya, proyek ya. Tadi kamu membuat proyek sudah, kalian sudah berpresentasi juga sudah, kalian sudah Bu Lina juga, Bu Guru juga sudah mengevaluasi apa yang disampaikan, pembelajaran yang disampaikan pada hari ini, apakah sudah sampai ke kalian, apakah belum ya. Alhamdulillah kalian bersemangat walaupun agak mengantuk ya, tapi kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari Bu Guru. Bu Guru terima kasih sekali, selalu mengingatkan untuk kalian belajar dan belajar ya, belajar supaya kalian juga bisa mencontoh tadi kreativitasnya dari Sunan Kalijaga ya. Dari guru cukup sekian pembelajarannya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, berarti kita baca doa bersama